wala yastagilu bihi, dan yang tidak total, yang tidak sibuk ya terhadap masalah-masalah munazarah seperti ini, yu'addu min jumlatid du'afa, maka dia akan dikategorikan termasuk jumlah atau bagian daripada orang-orang yang lemah. Nah, sementara orang yang diam-diam saja, dia tidak pernah munazarah, tidak pernah diskusi, berdebat, berjidal dan lain sebagainya, tetapi dia punya kepakaran dalam masalah ilmu pengetahuan agama. Nah, orang-orang yang seperti ini justru disebut sebagai orang yang dhaif, orang yang lemah dalam agama. Nah, ini kan istilah yang memunculkan stigma yang negatif ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahbabana fillah, begitu juga rekan santri yang saya banggakan. Ya, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kali ini kita sudah berada pada halaman 124 ya dalam kitab saya. Masih pada Kitabul Ilmi Rabbul Ibadati bagian 1/4 ibadah, tepatnya pada bab ketiga ya, yang membahas terkait beberapa pembahasan, diantaranya yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu terjadinya perubahan istilah ya. Salah satu bidang ilmu pengetahuan agama yaitu istilah ilmu fikih ya, tidak lagi sama dengan ta'rif yang diinginkan atau yang dimau oleh para pendahulu. Nah, itu kemarin sudah dibahas oleh beliau. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian bidang ilmu yang selanjutnya yang sudah berubah pula ya istilahnya, yaitu tentang ilmu. Tapi sebelum itu kita bacakan Al-Fatihah dulu kepada sahibul hadzal kitab ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khair ahbabana fillah, langsung saja ilang qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-lafdzus tsani, lafaz yang kedua adalah al-ilmu, yaitu istilah ilmu. Nah, kemarin sedikit mengulas ya, ringkas saja. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ada 5 jenis bidang ilmu pengetahuan agama yang istilahnya itu sudah bergeser. Yang pertama adalah fikih, itu sudah dibahas oleh beliau. Yang kedua adalah ilmu. Nah, ini yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah hikmah, kemudian yang keempat adalah tadzkir, kemudian yang kelima adalah tauhid. Okay. Al-lafdzus tsani, lafaz yang kedua yang sudah berubah adalah al-ilmu, adalah istilah ilmu. Okay. Wa qad kana yutlaqu dzalika 'ala al-ilmi billahi ta'ala wa bi ayatihi wa af'alihi fi ibadihi wa khalqihi. Okay. Wa qad kana, dan sungguh adanya istilah ilmu itu, yutlaqu itu dimutlakkan ya, diperuntukkan secara mutlak, dzalika yang demikian itu artinya ilmu itu alal ilmi billahi ta'ala, atas ilmu terhadap Allah, pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bi ayatihi, dan juga ayat-ayatnya, wa af'alihi, dan juga af'alnya, perbuatan-perbuatannya, fi ibadihi, pada hamba-hambanya, wa khalqi, dan juga makhluknya. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kalau kita dengar kata ilmu menurut versi orang-orang terdahulu salafun saleh, maka yang dimaksud itu mutlak adalah pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, afal Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ketentuan Allah ya, perilaku Allah dalam mentadbir, dalam mengatur hambanya, begitu juga makhluknya. Oke, itu yang dimaksud ilmu. Hatta sehingga ya, kata Imam Al-Ghazali, bahkan
innahu bahwasanya lamma mata Umar radhiyallahu anhu, ketika meninggal baginda Umar radhiyallahu anhu, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata pada saat itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mata tis'atu asyaril ilmi, telah mati 9/10 ilmu. Itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini beliau menggunakan bahasa al-ilmu atau istilah ilmu. Okey. Fa'arrafahu bil alif wal lam. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mentakrifkan kata ilmu itu dengan menggunakan alif lam. Nah, dalam arti yang ini pembahasan ilmu nahwi ya. Jadi kalau dia tidak beralif lam maka dia nakirah, kurang lebih seperti itu. Artinya maknanya itu membias. Tetapi kalau dia beralif lam berarti maknanya tertentu, kurang lebih mafhumnya seperti itu. Artinya apa? Artinya ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa ilmu itu telah mati, telah meninggal seiring dengan meninggalnya baginda Umar, berarti ada yang dia maksud secara tertentu di balik kata ilmu yang dia maksud dalam ungkapannya ini. Okey. Summa kemudian passarahu, beliau mentafsirkan kata ilmu itu bil ilmi billah, dengan ilmu pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kama sabaqa, sebagaimana yang telah lalu. Artinya riwayat ini sudah dipaparkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala pada pembahasan kita yang lalu-lalu. Jadi kalau saya tidak salah itu ketika meninggal baginda Umar radhiyallahu anhu, nah pada saat itu kemudian Ibnu Mas'ud mengucapkan ini ungkapan, kata beliau telah meninggal 9/10 daripada ilmu pengetahuan. Okey. Nah pada saat itu para sahabat yang lain ketika mendengar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengungkapkan kata yang seperti itu, mereka pun kemudian sontak bereaksi. Jadi kata para sahabat yang lain, kenapa Anda mengatakan seperti itu, padahal masih banyak itu sahabat-sahabat yang lain, bukan cuma baginda Umar saja sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Nah, kok bisanya Anda mengatakan bahwa 9/10? Wah, itu kan bahkan hampir 100%, kurang lebih seperti itu. 9/10 ilmu pengetahuan itu telah tiada, telah mati. Oke, pada saat itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini menjawab kritikan, ya, bahasa kasarnya seperti itu, para sahabat yang lain. Kata beliau, yang aku maksudkan bukan ilmu seperti yang kalian maksud. Yang aku maksud adalah ilmu pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia maksud di balik ungkapannya tadi dalam penggalang hadis ini atau riwayat ini. Ini yang dimaksud Imam Al-Ghazali. Kemudian Ibnu Mas'ud ketika dia dikritik, dia pun mentafsirkan kata ilmu yang dia maksud adalah billahi subhanahu wa ta'ala, ilmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, jalalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, azamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Oke. Wa qad tasarrafu fihi aidan bitakhsis. Nah, dan sungguh mereka orang-orang juga itu memperlakukan, bahasa mafhumnya seperti itu, bertasarruf, memperlakukan fihi padanya pada istilah ilmu aidan juga bitakhsis, dengan mengkhususkan. Jadi kurang lebih hampir sama kasusnya dengan ilmu fikih. Nah, terkait dengan istilah ilmu, ya, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang-orang pada saat itu justru mengerucutkan, ya, menyempitkan istilah ilmu itu kepada bidang tertentu. Padahal tidak seperti itu, kata Imam Al-Ghazali. Kurang lebih seperti masalah fikih yang kita bahas kemarin, ya, agak luas sebenarnya makna fikih itu dan dominannya untuk ilmu akhirat penggunaan istilah itu, tetapi kemudian di belakang digunakan istilah fikih itu untuk mereka yang mahir, yang pakar dalam masalah ilmu furu'iyah fikih yang kita ketahui saat ini. Nah, istilah ilmu, nah, kurang lebih hampir sama juga seperti itu. Oke. Hatta sehingga syaharuhu fil aksari, ya, syaharuhu fil aksari bima yastaghilu bil munadharati ma'al khusumi fil masailil fiqhiyati wa ghairiha. Okay. Bahkan sampai kata beliau, syaharuhu, mereka orang-orang itu memasyhurkan istilah ilmu itu fil aksari pada kebanyakannya, ya, umumnya,
Biman, kepada orang yastagilu bil munadharati, yang sibuk dalam berdiskusi, bertukar pandangan ya. Ma'al khusumi ya, yang diiringi dengan permusuhan fil masailil fiqhiyati wa ghairiha, pada masalah fikih dan yang selain daripada masalah fikih. Nah, di zaman beliau ya, pentaksisan orang-orang terkait istilah ilmu itu mengerucut mengarah kepada siapa saja yang hebat, yang mahir, yang loyal pada bidang diskusi, munazarah, muzakarah dan lain sebagainya, yang diiringi dengan adanya rasa permusuhan. Nah, ini tidak baiknya kata beliau, baik itu dalam masalah fikih atau masalah yang selain daripada fikih. Pokoknya kalau ada orang yang betul-betul hebat sekali dalam berdiskusi, dalam berdebat, dalam berjidal, yang dimobilisasi oleh perasaan permusuhan, maka itulah orang yang disebut sangat alim, orang yang berilmu. Nah, ini kata beliau pergeseran daripada istilah ilmu pengetahuan itu, istilah ilmu itu. Oke, fayuqalu, maka dikatakanlah ya, huwal alimu alal hakikati, dialah orang yang alim, orang yang berilmu, alal hakikati, secara hakikat. Jadi orang-orang yang seperti ini disebut dengan orang yang betul-betul orang yang berilmu. Inilah ulama, kurang lebih seperti itu. Wa huwal fahlu fil ilmi, dialah orang yang terdepan dalam masalah keilmuannya. Wa man la yumarisu zalika, dan orang yang tidak bersentuhan dengan yang demikian itu, orang yang tidak terkenal hebat dalam munazarah, dalam berjidal, yang ada khusum di dalamnya, wala yastagilu bihi, dan yang tidak total, yang tidak sibuk ya terhadap masalah-masalah munazarah seperti ini, yu'addu min jumlatid du'afa, maka dia akan dikategorikan termasuk jumlah atau bagian daripada orang-orang yang lemah. Nah, sementara orang yang diam-diam saja, dia tidak pernah munazarah, tidak pernah diskusi, berdebat, berjidal dan lain sebagainya, tetapi dia punya kepakaran dalam masalah ilmu pengetahuan agama. Nah, orang-orang yang seperti ini justru disebut sebagai orang yang dhaif, orang yang lemah dalam agama. Nah, ini kan istilah yang memunculkan stigma yang negatif ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Wala ya'uddunahu fi zumrati ahli ilmi. Nah, mereka orang-orang pada saat itu tidak mengkategorikan orang yang tidak terkenal dalam masalah perdebatan fi zumratil ahli ilmi, termasuk kelompok orang-orang yang berilmu. Justru tidak dikategorikan orang yang berilmu itu, bukan dikategorikan sebagai seorang ulama. Nah, wahada aidon, dan ini juga kata Imam Al-Ghazali, tasarrufum bitakhsis, merupakan perlakuan mengkhususkan istilah ilmu itu kepada satu sisi saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Walakin, akan tetapi, ma warada min fadailil ilmi wal ulama, apa yang warid, apa yang ada, yang datang hadisnya ya, atau riwayatnya, min fadailil ilmi wal ulama, dari keistimewaan yang namanya ilmu, wal ulama, begitu juga ulama, aksaruhu, itu kebanyakannya, fil ulama billahi azza wa jalla, terkait dengan ulama, orang yang alim terhadap Allah azza wa jalla. Nah, padahal kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, justru riwayat-riwayat, nas-nas yang berkenaan dengan keistimewaan, fadilah, ilmu dan juga ulama itu, justru kebanyakannya itu ya, kebanyakannya adalah yang dimaksud adalah mereka yang alim, yang pakar, yang sangat paham tentang Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi ahkamihi, dan begitu juga yang hebat dalam masalah hukum-hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa af'alihi, dan begitu juga af'alnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa sifatihi, dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi agak meluas sebenarnya ya takrif yang namanya ilmu itu, dari berbagai macam nas yang kebanyakannya seperti itu. Apa dia? Alim terhadap Allah, hukumnya, af'alnya, dan sifatnya. Tapi sekarang kata Imam Al-Ghazali hanya terfokus kepada satu, masalah ahkam saja. Itu pun terkerucut lagi kepada hal-hal kehebatan dalam berdiskusi, kehebatan dalam berdebat. Nah, ini pergeserannya kata beliau. Oke. Wa qad sara ana, dan sungguh jadilah ana sekarang ini, yutlaqu ala man la yuhitu min ulumi syar'i, kepada orang yang tidak mengetahui ilmu-ilmu syariat, bisyai'in, sedikit pun, siwa rusumin
kecuali atau melainkan rusumin jadaliyatin fi masaili khilafiyah, kecuali perkara-perkara perdebatan pada masalah-masalah khilafiyah. Nah, sekarang kata Imam Al-Ghazali, istilah ilmu itu justru dilabelkan kepada orang yang tidak tahu ilmu agama, tidak tahu ilmu syariat, kecuali hanya, artinya ilmu syariatnya itu, pengetahuannya itu hanya satu sisi saja. Apa dia? Terkait dengan masalah perdebatan dalam masalah-masalah khilafiyah. Ketika ada orang yang hebat dalam masalah khilafiyah, maka itulah orang yang berilmu, tanpa melihat kepada pengetahuan dia ilmu-ilmu syariat yang lain. Nah, ini iltibasnya, kata beliau, kerancuannya seperti itu. Fayu'addu bidzalika min fuhulil ulama, maka dia dihitung atau dikategorikan karena yang demikian itu, karena kehebatannya dalam masalah-masalah jidaliyah, masalah furu'iyah, termasuk daripada fuhulil ulama, pembesarnya para ulama, ya. Ma'ajahlihi bitafsir, ya, bersama tidak tahunya terhadap tafsir, masalah tafsir yang tidak ada pengetahuannya lebih dalam berkaitan dengan tafsir. Wal akhbar, begitu juga dengan masalah akhbar, hadis-hadis. Wa ilmi al-madhabi wa ghairihi, dan pengetahuan terkait dengan madhab, ya, pendapat-pendapat mereka, wa ghairihi, dan yang selainnya. Mereka kosong daripada ilmu tafsir, kemahiran dalam ilmu tafsir, begitu juga kemahiran dalam masalah hadis, masalah ilmu-ilmu perbandingan mazhab dan yang selainnya, kosong pengetahuan mereka terhadap ini, tetapi dia hebat dalam hal mendebat dan seterusnya. Maka yang seperti ini disebut dengan ulama yang sangat hebat. Wasara dzalika, nah jadilah yang demikian itu, artinya karena begini, karena itulah, jadilah yang demikian itu sababan, sebagai sebab muhlikan, yang membahayakan, yang membinasakan, li khalqin kasirin, bagi makhluk yang banyak, minat thalabati, daripada penuntut ilmu. Justru paradigma tentang istilah ilmu yang seperti ini bahaya, kata Imam Al-Ghazali. Ini yang akan membahayakan kebanyakan para penuntut ilmu. Karena apa? Otomatis generasi yang seterusnya yang akan belajar itu, karena dia tahu bahwa yang namanya ilmu itu fadilahnya luar biasa sekali. Nah, pada saat bersamaan, di tengah image ilmu pengetahuan yang hanya terfokus kepada masalah-masalah khilafiyah, perdebatan masalah khilafiyah. Nah, ini kan akan melahirkan generasi-generasi yang sempit dalam berpikir. Bahkan justru akan melahirkan generasi-generasi yang ada khusum di dalam dirinya. Nah, itu bahayanya, kata Imam Al-Ghazali, ketika istilah ilmu ini kita tidak kembalikan kepada ta'rif sesuai dengan apa yang ditentukan oleh para sahabat, begitu juga generasi ke bawahnya sedikit. Oke. Itu perubahan terkait dengan istilah ilmu pengetahuan. Ya, itu sedikit terkait dengan istilah yang namanya ilmu pengetahuan. Oke. Saya rasa sampai di situ saja dulu, jadi agak ringkas untuk pertemuan kita kali ini, agar supaya tersistem ya pembahasan kita, ya, walaupun pembahasannya agak sedikit ya, tapi tidak jadi masalah. Yang penting kita bisa mengambil ifadah daripada kitab Ihya Ulumuddin, dan semoga kita mendapatkan berkah daripada kitab ini. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya terkait dengan al-lafdzus salis at-tauhid, yaitu lafaz yang ketiga yang sudah berubah adalah istilah tauhid. Hada billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.